Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang kesetimbangan kimia. Jadi ini adalah pertemuan keempat kita dalam kimia dasar ini. Oke, adapun subbahasan yang akan kita diskusikan untuk materi kali ini yaitu tentang konsep dari kesetimbangan itu apa, kemudian penentuan tetapan kesetimbangan, kemudian hubungan kesetimbangan, ya. Jadi kita akan menentukan hubungan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi atau Kc dan kesetimbangan berdasarkan tekanan atau Kp. Kemudian kita akan melihat juga faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan itu apa saja. Oke, jadi di sini ada persamaan reaksi kimia. Jadi sebelum kita masuk ke inti dari kesetimbangan, saya mau kalian ingat dulu di dalam persamaan reaksi kimia ini ada beberapa istilah yang mungkin kalian sudah lupa. Oke, yang pertama, di sini ada angka-angka yang kecil, ya. Angka-angka yang kecil di sini yang terletak di belakang dari senyawa ataupun unsur-unsur ini menunjukkan angka indeks. Angka indeks ini menunjukkan jumlah atom atau jumlah unsur yang ada di depannya. Contoh, di sini ada N2, artinya senyawa ini mengandung 2 buah atom nitrogen. Di sini ada H2, artinya senyawa ini mengandung 2 buah atom hidrogen. Dan di NH3 menunjukkan bahwa senyawa ini memiliki 3 buah unsur hidrogen dan 1 buah unsur nitrogen. Kenapa bisa 1 nitrogen? Karena setelah nitrogen tidak ada angka, atau kita bisa bilang 1 nilainya. Oke, nah adapun angka yang besar di depan ini menunjukkan yang namanya koefisien. Jadi kalau koefisien ini sistemnya seperti kali ke dalam kurung gitu ya untuk yang di belakangnya. Oke, jadi untuk H2, di sini kita tadi tahu bahwa senyawa hidrogen mengandung 2 buah unsur hidrogen. Kemudian kalau kita tambahkan angka 3 di depannya, ini mengartikan bahwa kita memiliki 3 molekul H2. Jadi ada 3 buah molekul H2, yang artinya total semua H yang ada di molekul tersebut adalah 3 kali 2. Yaitu sama dengan 6. Oke, selanjutnya di sini kita akan lihat senyawa dari NH3, di mana tadi kita bisa bilang bahwa N ini jumlahnya adalah 1, kemudian hidrogennya berjumlah 3, karena dia memiliki indeks sebanyak 3. Kemudian, karena ada angka 2 di depannya, atau senyawa ini memiliki koefisien sebanyak 2, artinya kita kali ke dalam ya, jumlah nitrogen akan sebanyak 2 dan jumlah hidrogennya ada sebanyak 2 kali dari yang awal. Artinya kalau yang awal nitrogennya 1, berarti jumlahnya sekarang menjadi 2 karena koefisiennya bernilai 2. Kemudian untuk hidrogen itu sendiri, yang awalnya tadi hanya 3, karena ada koefisiennya sebesar 2, berarti hidrogennya menjadi 6 atau 3-nya dikalikan 2. Nah, sekarang bagaimana kalau koefisiennya saya ganti menjadi 4? Berarti nitrogennya yang awalnya berjumlah 1 di dalam senyawa ini ya, di senyawanya, dia berjumlah 1, karena ada angka koefisiennya sebesar 4, berarti nitrogennya akan berjumlah 4. 1 kali 4. Sedangkan hidrogennya yang awalnya jumlahnya 3, karena diadakan 4 koefisiennya, berarti jumlahnya menjadi 3 kali 4, atau sama dengan 12. Oke. Kemudian, di sisi sebelah kiri ini, kan ini ada tanda panah ya. Tanda panah ini kayak antara batas antara kiri dan kanan. Nah, kalau dalam persamaan reaksi kimia, itu nanti ada kalian tuh yang namanya bahan awal untuk direaksikan. Istilahnya disebut sebagai reaktan. Di dalam persamaan reaksi kimia, biasanya letak reaktan adalah di sebelah kiri dari tanda panah. Sedangkan setelah reaksi yang terjadi, kalian akan mendapatkan produk. Produknya itu biasanya berada di sebelah kanan dari tanda panahnya, kayak gitu.
Jadi dari persamaan reaksi ini diharapkan kalian sudah tahu jumlah dari setiap unsurnya berapa, kemudian kalian tahu mana yang disebut sebagai reaktan, mana yang disebut sebagai produk. Oke, jadi dalam konsep kesetimbangan itu sendiri, itu menunjukkan keadaan di mana laju reaksi ke kanan sama dengan laju reaksi ke kiri. Artinya, reaksi pembentukan hasil reaksi atau kita bisa bilang pembentukan produk akan sama dengan laju pembentukan zat-zat bereaksi. Jadi di sini kita akan lihat ya. Oke. Jadi kalau kita punya persamaan reaksi kimia lagi, seandainya A plus B akan menghasilkan produknya berupa C, maka kita akan bilang kesetimbangan akan tercapai ketika laju pembentukan C sama dengan laju pembentukan A dan B. Oke, yang perlu diingat lagi adalah zat reaksi atau bahan awal kalian atau reaktannya berada di sebelah kiri dari panah dan produk kalian berada di sebelah kanan. Nah, karena ini namanya kesetimbangan, dan tadi kita mention bahwa laju ke kanan sama dengan laju ke kiri, otomatis di sini kita menggunakan panah yang memiliki dua kepala. Yang satu menuju ke kanan, bacanya adalah ketika A direaksikan dengan B, akan menghasilkan C. Nah, dan kita tadi tahu bahwa kesetimbangan juga keadaan yang sama dengan laju ke kiri. Artinya, lajunya ke sini, yang ini ya, panah ini. Artinya, ketika kita punya zat C ini akan terurai kembali membentuk A dan B. Makanya panahnya ada dua. Jadi kalau panah yang kepalanya hadap ke kanan, ini menunjukkan hasil dari A ditambah B, yaitu hasilnya C. Kalau kepalanya menghadap ke kiri, itu berarti menunjukkan bahwa C ini adalah bahan dasarnya yang terurai menghasilkan A dan B, gitu ya. Oke, jadi kalau dalam reaksi kimia itu ada dua jenis reaksi berdasarkan arah panah ya. Ada yang namanya reversible, irreversible. Kalau untuk reversible itu reaksinya bolak-balik. Yang seperti tadi sebelumnya, bolak-balik maksudnya dia boleh ke kanan, nanti setelah membentuk di kanan dia boleh balik lagi ke kiri. Jadi setelah membentuk produk, produknya bisa lagi mungkin kembali ke bentuk awal, ke bahan awal kayak gitu. Nah, kalau irreversible ini reaksinya hanya satu arah. Jadi dia tidak bolak-balik. Contohnya, misalnya, contoh gampang yang bisa kita lihat kayak nasi jadi bubur. Kalau sudah jadi bubur, kita nggak mungkin mengubah dia menjadi nasi lagi. Itu contoh dari irreversible. Hanya satu arah saja, membentuk bubur. Sudah, buburnya nggak bisa dibalikkan lagi membentuk nasi. Tapi kalau reaksi reversible, reaksi bolak-balik ini contohnya kayak air menjadi es batu. Setelah menjadi es batunya juga bisa menjadi air lagi. Kayak gitu maksudnya. Nah, di sini contohnya ya, misalnya ada zat A ditambah zat B, kalau kalian lihat panahnya bolak-balik seperti ini, yang birunya ke arah kanan, yang kuningnya ke arah kiri, artinya ini termasuk ke dalam reaksi reversible. Sedangkan irreversible, biasanya panahnya hanya satu arah, yaitu hanya ke kanan saja. Oke, jadi di dalam konsep kesetimbangan, kita akan menggunakan reaksi reversible. Nanti bisa dibaca ya. Oke, nah di sini ada contoh sederhana, misalnya ada kita punya PbSO4, padatan PbSO4, kita reaksikan dengan larutan NaI, kemudian menghasilkan produk PbI2 dan Na2SO4. Yang awalnya tadi, padatan PbSO4 warnanya putih, kita campurkan dengan larutan natrium iodida, menghasilkan endapan berwarna kuning. Artinya terjadi suatu perubahan ya, terjadi suatu reaksi. Karena ciri-ciri jadi terjadinya suatu reaksi adalah perubahan warna. Ya. Nah, kemudian ternyata si PbI2 yang tadi kan ada Na2SO4-nya ya. Hasil ini tadi kalau kita tambahkan Na2SO4 secara berlebih, maka ternyata dia akan kembali membentuk PbSO4 dan NaI. Oke, jadi bisa dibayangkan ya, di mana tadi kita punya suatu bahan dasar, ada dua, ini, kemudian direaksikan menghasilkan dua produk, ternyata ketika ditambahkan Na2SO4-nya berlebih ke dalam sistem, maka akan terbentuk kembali PbSO4-nya dan NaI-nya.
Nah, ini namanya reaksi bolak-balik. Sudah bentuk produk, produknya bisa kembali lagi bentuk reaktan gitu ya. Jadi sehingga kita bisa menuliskan seperti ini saja lebih simpelnya. Cara bacanya ya, PbSO4 direaksikan dengan NaI akan menghasilkan PbI2 dan Na2SO4. Ketika kita menambahkan Na2SO4 berlebih, ya, jadi ini reaksi ini akan pun kembali lagi membentuk PbSO4 dan NaI. Jadi ketika sudah dapat produk, produk ini masih bisa kembali lagi membentuk zat awal atau membentuk reaktan lagi. Jenis reaksi berdasarkan arah, ya tadi sudah, ini hanya kesimpulan saja. Oke, kita lanjut. Reaksi reversible, reaksi yang dapat kembali, tadi sudah juga. Oke, nah jenis kesetimbangan itu sendiri ada dua jenis ya, ada homogen dan heterogen. Kalau homogen, itu biasanya fasenya sama semua di dalam persamaan reaksi kimia. Sedangkan heterogen, fasenya itu minimal ada dua, itu sudah dikategorikan heterogen. Contoh, di sini persamaan reaksi pertama ya, PbSO4 ditambah dengan 2 NaI menghasilkan PbI2 dan Na2SO4. Kalau kita lihat fase itu adalah bentuk dari zat atau senyawa tersebut. Bentuknya bisa kita cek di dalam persamaan reaksi, yang mana? Yang ada di dalam kurung. Ini bentuk-bentuk dari setiap senyawa atau molekulnya. Jadi di sini ada PbSO4 di dalam kurung S, artinya dia solid. Solid itu artinya padatan. Artinya PbSO4 ini berbentuk padatan, direaksikan dengan NaI yang berbentuk aqueous atau larutan. Nah, ini kan sudah beda fasenya, yang satu solid, yang satu aqueous. Kita bisa kategorikan bahwa reaksi kesetimbangan ini masuk kategori heterogen. Heterogen ya. Oke. Sedangkan yang kedua, kita lihat bahwa di sini ada gas nitrogen direaksikan dengan gas hidrogen, menghasilkan gas lagi, tapi gasnya adalah gas amonia. Fasenya semua gas, gas dan gas, G, G, dan G. Sehingga kita bisa bilang bahwa reaksi ini merupakan contoh dari reaksi kesetimbangan untuk yang homogen. Oke, saya rasa bisa dipahamin ya. Kita lanjut. Oke, nah sekarang kita akan menentukan nilai Kc, konstanta kesetimbangan ya. Jadi konstanta kesetimbangan berdasarkan konsentrasi ya. Ini merupakan hasil kali konsentrasi zat-zat hasil reaksi. Oke, jadi jangan sampai salah. Hasil kali dari produk dipangkatkan dengan koefisiennya, kemudian dibagi dengan konsentrasi dari zat-zat reaktannya tadi dipangkatkan dengan koefisiennya sendiri. Oke, kalau masih bingung langsung ke contoh soal saja. Oke, di sini kita punya Ma plus Nb, ini artinya ada senyawa A direaksikan dengan senyawa B. Koefisien adalah angka yang di depannya tadi ya. Ada di sini A, kita misalkan M, B adalah N. Menghasilkan produknya ada dua, C dan D, di mana C memiliki koefisien P, sedangkan D koefisiennya adalah Q. Oke, jadi karena di sini Kc adalah hasil kali konsentrasi zat-zat hasil reaksi, otomatis kalian akan fokus ke bagian kanan. Ingat, hasil reaksi atau produk berada di kanan. Kita akan tulis konsentrasi dari C, karena hasil kali dari zat-zat ya, konsentrasinya, berarti kita bisa tulis di sini D. Oke. Kemudian, tapi harus dipangkatkan koefisiennya. Jadi, koefisien masing-masing. C memiliki koefisien P, kita tulis di atas ini P, dipangkatkan ya. Sedangkan D memiliki koefisien Q, kita pangkatkan dengan Q untuk yang D. Oke, ini untuk yang produk. Kemudian, ada keterangannya lagi. Hasil kali ini akan dibagi, otomatis ini akan diperkan dengan hasil kali dari si reaktan, yaitu ada A yang kita pangkatkan dengan M, karena koefisiennya senilai M, dan ada B yang kita pangkatkan dengan M. Oke, ini nilai Kc-nya untuk persamaan reaksi kimia yang kalian lihat di sini. Nah, sekarang ada contoh lagi. Contohnya sama ya tadi ya. Jadi untuk menentukan nilai Kc, diingat bahwa di atas adalah produk ya, ini produknya.
Ini tanda panahnya harusnya 2 ya, sorry ya, ketinggalan 1. Jadi ini adalah produk yang masing-masing konsentrasi produk dipangkatkan dengan koefisiennya, kemudian dibagi dengan konsentrasi dari si reaktannya yang di sebelah kiri, di bawah sini. Oke. Oke, bagaimana kalau fasenya berbeda-beda? Ini kan kebetulan fasenya aqueous, 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 aqueous sama gitu ya. Nah, jadi di sini kita mengulang sedikit. Jenis-jenis fase zat atau bentuk zat itu ada 4 di dalam kimia. Yang pertama ada solid atau padatan, contohnya seperti serbuk gitu ya. Kemudian di sini ada liquid. Liquid itu berarti berupa cairan. Kemudian ada yang namanya aqueous atau larutan dan ada fase gas. Ya, gas biasa gitu ya. Nah, di sini untuk kesetimbangan heterogen, hanya kesetimbangan heterogen ini artinya kesetimbangan yang masuk ke dalam rumus KC nanti. Di dalam KC nanti itu yang boleh masuk hanya yang memiliki fase gas dan fase aqueous atau larutan. Hanya 2 itu saja yang boleh masuk ke dalam rumus KC. Oke, contoh ya. Di sini ada 4 latihan. Coba kita lihat yang nomor 2 dulu, karena nomor 2 ini, nomor 1 aman ya, karena punya sama-sama fase gas. Fasenya sama, fase gas masuk kategorinya untuk menentukan rumus KC. Kalau untuk nomor 1 berarti KC-nya sama dengan konsentrasi dari N2O4 dibagi dengan konsentrasi dari NO2. Nah, untuk yang nomor 2 ini berarti konsentrasi dari produknya adalah H2S ya. Kita bisa tulis produknya yaitu konsentrasi H2S diperkan dengan konsentrasi dari H2. Oke. Apakah konsentrasi S-nya masuk? Tidak. Kenapa tidak masuk? Karena fasenya adalah solid. Tadi diingat di slide sebelumnya ya. Slide sebelumnya menyatakan bahwa di dalam penentuan KC, fase yang bisa masuk ke dalam rumus hanya fase gas dan fase aqueous. Jadi untuk yang solid dia tidak masuk. Jadi hanya H2, konsentrasi dari H2S per konsentrasi dari H2, udah cukup. Kalau seandainya di sini saya tambahkan 2, ya, jadi ada 2H2, ada 2S, ada 2H2S, dia memiliki koefisien sama dengan 2. Otomatis konsentrasi yang tadi H2S akan kita pangkatkan 2. Karena dipangkatkan dengan koefisiennya. H2 juga begitu akan dipangkatkan 2, karena koefisiennya ada 2. Oke. Nah, tugas pertama kalian adalah menentukan KC dari nomor 3 dan nomor 4. Oke, silakan ditulis di buku latihan kalian. Tugas kalian adalah menentukan KC dari dari nomor 3 dan nomor 4. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang bagaimana untuk menentukan KP? KP ini kita akan menentukan konstanta kesetimbangan juga, tapi menggunakan pressure, bukan konsentrasi lagi, tapi kita menggunakan pressure. Pressure biasanya berhubungan dengan gas. Otomatis, kalau menentukan KP, fase yang bisa masuk ke dalam rumus KP, bukan KC ya sekarang karena kita pakai pressure, yang bisa masuk ke dalam KP itu hanya yang berfase gas saja. Oke, jadi di sini adalah tekanan dari senyawa C dikali dengan tekanan dari senyawa D, dipangkatkan masing-masing sama koefisiennya, dibagi dengan tekanan dari si senyawa A, dikali dengan tekanan dari senyawa B, yang dipangkatkan dengan masing-masing koefisien. Nah, bagaimana sih kalau di soal nanti udah diketahui nilai KC, tapi kita yang ditanya adalah KP-nya, sedangkan di soal tidak diketahui yang namanya tekanan dari masing-masing gas atau masing-masing senyawa. Oke, berarti kalian bisa pakai rumus yang ini ya. KP sama dengan KC dikali RT pangkat delta N. Jadi KC tadi konstanta kesetimbangan dengan menggunakan konsentrasi, kalau KP konstanta kesetimbangan dengan menggunakan pressure. Nah, di sini ada R yang nilainya selalu konstan, karena dia merupakan tetapan gas ideal, nilainya 0,082. Dan T adalah suhu yang harus di-convert ke dalam Kelvin. Jadi, kalau di soal diketahui bahwa suhu kalian itu sama dengan 23 derajat Celcius, ya, 23 derajat Celcius, berarti, Celcius ya,
Sehingga ketika kita mau ubah ke Kelvin, kita akan menambahkan. Jadi cukup ditambahkan dengan angka 273 untuk mengubah ke Kelvin. Ini sama dengan 296 Kelvin. Oke. Jadi ketika di soal diketahui Celsius, kalian wajib mengubahnya ke Kelvin dulu. Dan di sini ada pangkatnya berupa delta N. Delta N adalah pengurangan koefisien dari zat-zat produk dikurang sama koefisien dari zat-zat reaksi. Jadi kalau misalnya nanti ada persamaan, misalnya ini A, 2A ditambah dengan B, menghasilkan C ditambah 3D misalnya kayak gitu ya. Berarti kalian akan lihat jumlah koefisien zat-zat hasil reaksi, artinya yang produk, koefisiennya di sini ada 1, ada 3 ya maksudnya, ada 3 dan di sini ada 1, totalnya berarti menjadi 4. Nah, sedangkan di zat-zat bereaksi atau reaktannya, totalnya ada 2 dan 1. Di sini ada 1 ya. Jadi kalau di depan senyawa tidak ada angka, itu berarti nilainya 1 saja koefisiennya. Seperti ini, B sama C nggak punya angka di depannya, berarti nilainya sama dengan 1. Otomatis total koefisien dari A dan B adalah 2 tambah 1, 3. Nah, untuk mencari delta N, artinya 4 dikurang 3, kayak gitu. Kalau sama, ya berarti dia sama dengan pangkat 0, ya. Jangan lupa, pangkat 0 artinya bukan sama dengan 0, tapi pangkat 0 sama dengan 1. Oke, ini ada latihan soal. Latihan soal ini nanti akan kalian kerjakan. Ini masuk soal latihan kalian yang ketiga ya. Jadi, di sini untuk latihan yang ketiganya, silahkan nanti dicari tentukan konstanta kesetimbangannya. Kalian harus mencari KC-nya terlebih dahulu, baru kalian tentukan KP-nya. Oke, untuk yang nomor ini juga sama. Nanti ini akan menjadi soal latihan kalian yang keempat. Oke. Jadi tugas kalian yang ke nomor 5. Oke, jadi ada 5 soal sudah ya. Jadi untuk yang 1-2-nya dari penentuan KC tadi yang ada persamaan reaksi di slide sebelumnya. Kemudian soal nomor 3-nya ini kalian menentukan KC dan KP. Kemudian soal nomor 4, kalian akan menentukan konsentrasi dari Cl2. Yang nomor 5-nya, kita akan menentukan KC ya, ketika diketahui KP-nya. Oke, sekarang kita masuk kepada faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan ya. Jadi ini agak sedikit memusingkan, tapi mudah untuk dipahami sebenarnya. Ada 3 faktor ya. Yang pertama itu pengaruh perubahan konsentrasi. Yang kedua pengaruh tekanan dan volume. Jadi tekanan dan volume ini saya gabung karena dia hanya berbanding terbalik. Kemudian perubahan suhu nanti ya kita akan lihat juga ya, karena di situ ada jenis 2 reaksi, exotherm dan endotherm. Oke, untuk perubahan konsentrasi dulu ya. Kalimat yang harus kalian ingat adalah jika konsentrasinya ditambah, konsentrasi zat siapapun itu ditambah, maka kesetimbangan akan bergerak menjauhi zat yang tadi ditambahkan. Oke, sebaliknya ya, ketika konsentrasinya dikurangin, ketika kalian mengurangi konsentrasi dari suatu zat, contoh, kalian mengurangi NaI. Tadi aslinya dia konsentrasinya, tadi konsentrasi ya, maksudnya kita menggunakan 3 molar, ternyata dikurangin menjadi 1 molar saja. Nah, kesetimbangannya akan bergeser atau bergerak mendekati zat yang dikurangin tadi. Otomatis dia akan menuju ke arah kiri, mendekati ya, ke sini arahnya. Artinya, dalam persamaan reaksi tadi, ketika kita mengurangi konsentrasi NaI, maka yang akan terbentuk dalam sistem nanti adalah Pb, SO4, dan NaI-nya. Jadi bukan ke arah produk, tapi masih di arah reaktan. Kayak gitu. Oke, saya ulang untuk yang konsentrasi tadi ya. Jika konsentrasinya ditambah, jadi kalau tadi NaI harusnya misalnya 1 molar, saya tambah menjadi 3 molar, maka kesetimbangan akan bergerak menjauhi, artinya menuju ke arah kanan. Karena posisi NaI-nya di sebelah kiri, berarti dia akan menuju ke kanan. Itu dia menjauhi. Tapi kalau konsentrasinya dikurangin, dia akan menuju ke arah si NaI, yaitu di kiri. Kalau tadi konsentrasi ditambah, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah kanan, yang artinya akan membentuk PbI2 dan Na2SO4. Oke, lanjut.
Untuk tekanan dan volume, jadi karena tadi saya bilang tekanan dan volume ini sama, cuman dia berbanding terbalik saja ya. Maksudnya kalau volume diperkecil, biasanya tekanannya yang diperbesar, gitu ya. Nah, tapi arah pergeserannya itu sama, tapi volumenya diperkecil akan sama dengan ketika tekanannya yang diperbesar. Nah, di sini kita lihat ya bahwa jika volumenya diperkecil, akan menyebabkan kesetimbangan bergeser ke arah zat yang jumlah molekulnya lebih kecil. Oke, jadi ketika kalian mengurangi volume NaI tadi ya, yang awalnya harusnya 10 mili, ternyata hanya 5 mili yang ditambahkan. Oke, nah di sini kita akan melihat jumlah molekul mana sih yang jumlahnya itu lebih sedikit atau lebih kecil. Nah, yang perlu diingat adalah di sini molekul yang kita lihat adalah molekul yang berfase akuos saja. Jadi harusnya di sini hanya berjumlah 2 saja. Di sini hanya berjumlah 1. Karena fase yang diambil hanya aqueous saja. Jadi di sini kita lihat ya, jumlahnya yang di kiri ada 2, di kanan ada 1, kemudian volumenya tapi kita perkecil menjadi 5 mili, otomatis pergeseran kesetimbangan akan menuju ke jumlah molekul yang lebih kecil, yaitu ke arah kanan, yaitu yang berjumlah hanya 1. Kemudian untuk yang kalau kita volumenya perbesar, jadi tadi harusnya 10 mili, tapi saya jadikan 15 mili, berarti nanti pergeseran kesetimbangan akan menuju ke arah yang jumlah molekulnya lebih besar, yaitu ke arah kanan. Ke arah kiri. Ini kiri ya, sorry, yang ini tadi kanan. Jadi akan menuju ke arah kiri, yaitu akan membentuk atau akan hanya ada PbSO4 dan NaI saja di dalam sistemnya. Oke, untuk suhu. Jadi kalau suhu ini yang perlu diingat adalah reaksi exo dan endo. Exotherm dan endotherm. Kalau untuk reaksi exotherm, itu adalah reaksi yang melepas kalor. Exit. Jadi, reaksi zat A ketika direaksikan dengan zat B, reaksi ini akan berlangsung ketika adanya kalor yang dilepas. Jadi dia justru tidak membutuhkan kalor, dia hanya melepas kalor. Kalor biasanya kalau kita cenderungkan istilahnya sama dengan panas ya. Misalnya kalau dalam kimia ada NaOH, jadi ada NaOH yang ini bentuknya padatan, kita larutkan ke dalam air ya, dipluskan dengan air ya. Jadi ini fasenya hanya liquid, air, ditambah dengan NaOH yang fasenya adalah solid. Dia akan menghasilkan larutan NaOH, sehingga kita bisa bilang bahwa di sini ya. Oke, sorry. Jadi NaOH ini ketika kita mereaksikan si air dengan si NaOH, atau ketika kita melarutkan NaOH di dalam air, maka kalian ketika pegang gelasnya, itu gelas kimianya, itu akan menjadi panas. Nah, panasnya itu menunjukkan bahwa reaksi tersebut melepas kalor. Karena kalau dia melepas kalor, artinya dia menjadi panas sistemnya. Gitu. Nah, kalau sebaliknya, kalau misalnya kalian mereaksikan si senyawa lain ya, misalnya amonia direaksikan sama NaOH, amonia mungkin sama sel atau mungkin sama yang lain ya, NaOH atau yang lainnya. Kemudian ketika direaksikan, gelasnya menjadi dingin. Itu menunjukkan bahwa kalor yang ada di sekitar gelas tadi, kan sistemnya di dalam gelas kimia ya. Sistem itu maksudnya zat-zat yang direaksikan tadi berada di dalam gelas kimia. Dia direaksikan, ternyata gelasnya justru menjadi dingin. Hal itu menunjukkan bahwa kalor yang ada di sekeliling gelas itu diserap sama reaksinya. Gitu. Sehingga kelihatan bahwa reaksi endotherm lah yang terjadi. Contoh mudahnya mungkin gini ya, saya coba kasih contoh mudah. Misalnya gini deh, kalau misalnya kalian punya air ini mau dibekukan. Kalian tahu air mau dibekukan. Otomatis kalian tidak akan memilih untuk menyerap kalor. Kalian justru akan menjauhkan si air ini dari yang panas-panas kan, supaya tidak terjadi penyerapan kalor. Ya, jadi di sini kita bisa bilang bahwa mungkin reaksi ini adalah reaksi
exotherm. Jadi dia hanya mau melepaskan kalor agar dia cepat membentuk es. Tapi kalau beda kasusnya, kalau air yang mau diuapkan, kalian tahu nih mau menguapkan air, otomatis kalian akan membutuhkan panas atau membutuhkan kalor untuk menghasilkan uap air. Nah, hal ini menunjukkan bahwa perubahan air menjadi uap, kita akan membutuhkan kalor. Sehingga reaksi ini disebut sebagai reaksi endotherm, kayak gitu. Cuman kalau kalian merasakan panasnya panci, ya mungkin karena adanya kalor yang mengalir di sekelilingnya ya, karena kan kompor juga masih nyala, pancinya juga panas, kayak gitu ya. Oke, jadi seperti itu. Nah, dalam persamaan reaksi kimia ini, untuk menentukan yang mana yang exotherm, yang mana yang endotherm, itu adalah dilihat dari nilai delta H-nya. Jadi di sini adalah delta H sama dengan negatif, yang artinya menunjukkan bahwa reaksi PbSO4 yang ditambahkan dengan larutan NaI itu melepaskan kalor sebanyak 123 kJ. Jadi kalau negatif ini lambang dari exotherm. Exo. Tapi kalau nanti dia di sini positif, 1, 2, 3, berarti dia adalah reaksi endo. Oke, endo itu artinya dia menangkap. Jadi seandainya contohnya nih ya, PbSO4 direaksikan dengan NaI, ternyata nilai delta H-nya sama dengan negatif, artinya reaksi ini melepaskan kalor sebanyak 123 kJ. Oke, tapi kalau saya ganti ini positif, berarti saya bisa bilang bahwa reaksi PbSO4 dan reaksi NaI memerlukan, kalau memerlukan itu positif ya, memerlukan kalor sebanyak 123 kJ. Nah, sekarang kita simpulkan ya, apa kaitannya dengan pergeseran kesetimbangan. Jadi, karena kita tahu ini adalah reaksi exotherm, ya, karena dia melepas kalor, tandanya negatif, sehingga kita bisa bilang bahwa ketika kalornya kita turunkan, ya, ketika kalornya kita turunkan atau kita perkecil, temperaturnya kita turunkan gitu ya, berarti kesetimbangannya akan bergeser ke arah produk. Jadi akan sesuai dengan yang diinginkan. Karena untuk membentuk produk, reaksi ini melepaskan kalor. Sehingga kalau kalornya semakin direndahkan, itu otomatis akan mempercepat terbentuknya PbI2 dan Na2SO4. Oke, tapi kalau di sini saya kasih tanda positif, yang artinya reaksi ini adalah reaksi endotherm, yang artinya menyerap kalor, maka kita bisa bilang bahwa ketika temperatur tadi dikurangin ya, dikecilin, padahal kita tahu untuk reaksi ini supaya terjadi, dia harus menyerap kalor, tapi kalian malah mengurangin. Berarti dia tidak akan menuju ke arah kanan, dia tidak akan membentuk produk, tapi dia akan stuck di sini saja. Gitu. Oke, kemudian kita kembali satu lagi ya, penjelasan terakhir supaya paham, saya ulang lagi sedikit. Kalau misalnya ini tadi exotherm ya, ini exotherm. Kita tahu dari exo dia melepas kalor. Jadi semakin dikurangin suhunya, dia semakin bagus untuk menghasilkan produk. Tapi gimana Bu, kalau kita sudah tahu dia exo, dia akan melepaskan kalor selama reaksi. Tapi kita justru meninggikan kalor. Jadi kita akan semakin meninggikan temperatur dari sistemnya. Otomatis dia tidak akan menuju ke arah produk, dia tidak akan menuju ke produk, tapi dia hanya akan stuck di sini saja, di reaktannya saja, kayak gitu. Jadi kita bisa bilang bahwa pergeserannya cuma akan bergeser ke arah kiri, yang artinya mungkin tidak terbentuk produk atau mungkin terbentuk tapi hanya sangat sedikit. Oke, itu penjelasan untuk kesetimbangan kimia hari ini. Jangan lupa nanti silakan dicatat ya, tadi untuk beberapa soal yang ada 5 soal. Kemudian nanti ada 1 soal tambahan dari saya. Mungkin langsung dicatat saja ya. Untuk soal tambahannya itu soal nomor 6 dan nomor 7 ya. Persamaan reaksinya kita lihat yang ini, yang terakhir, yang slide terakhir ya. Kita akan menggunakan persamaan reaksi di slide terakhir untuk menentukan soal nomor 6 dan 7-nya. Oke, jadi ada 7 soal totalnya. Soal nomor 6-nya adalah tentukan apa yang akan terjadi jika konsentrasi NaI saya tingkatkan. Oke, soal nomor 6 adalah tentukan apa yang terjadi terhadap kesetimbangan gitu ya, jika konsentrasi NaI-nya saya tingkatkan atau saya tambah. Soal nomor 7, apa yang terjadi jika temperaturnya saya naikkan gitu ya. Jadi soal nomor 6 tadi apa yang terjadi jika
apa yang terjadi terhadap pergeseran kesetimbangannya jika konsentrasi NaI-nya saya naikkan. Soal nomor 7 adalah apa yang terjadi pada pergeseran kesetimbangan jika temperatur saya naikkan selama proses itu ya. Oke, jadi ada 7 soal yang nantinya silahkan dikumpul di Google Classroom. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.